Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan atau melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Mukhtasar Ad-Da wad Dawa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan ada beberapa penyakit yang menghalangi diterimanya doa. Dan di antara penyakit-penyakit yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala adalah al-isti'jal, yaitu terburu-buru. Telah kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya apa definisi dari sifat terburu-buru ini. Dan juga telah kita ketahui bersama bagaimana dampak buruk dari sifat terburu-buru ini. Yang mana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala memisalkan orang yang terburu-buru ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang menaburkan benih atau menanam pohon. Lalu setelah itu dia mulai merawatnya dan menyiraminya. Namun tatkala dia merasa pertumbuhannya dan perkembangannya menjadi lambat, dia pun meninggalkan dan menelantarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pasal yang berikutnya, yaitu hudurul qalbi inda du'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa tunduk dan patuh, juga dengan suara yang lirih dan lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfa wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan baik. Wada'uhu khawfa wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adab-adab dan etika seorang hamba ketika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya, juga dengan suara yang lirih dan lembut. Begitu pula seorang hamba hendaklah dia berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, karena sesungguhnya dia telah berdoa kepada Rabb yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui atas keadaannya.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pada bab ini akan menjelaskan faedah yang agung, juga besar manfaatnya bagi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita 3 hal pada bab ini. Yang pertama, bagaimana pentingnya hati, bagaimana pentingnya menghadirkan hati tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita etika-etika dan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa-doa kita ini lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kali ini kita akan membahas satu persatu atas apa-apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya kali ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya, wa idza jama'ad du'a'u hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyati 'alal matlub, yaitu bila kehadiran hati digabungkan bersama doa dan juga menyatu dengan apa yang diinginkan. Pada paragraf ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin menerangkan kepada kita betapa pentingnya menghadirkan hati dikala berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati dikala berdoa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan matlubun syar'i, merupakan hal yang diminta dalam agama kita. Karena dengan hadirnya hati ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memudahkan seorang hamba untuk khusyuk dan patuh terhadap apa-apa yang dia lakukan, atas apa-apa yang dia kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang disayangkan, menghadirkan hati dikala ibadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang sulit. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta atas apa-apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hati dan pikiran kita tidak terfokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mudahnya saja ketika kita sedang melaksanakan salat. Betapa banyak kaum muslimin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuhnya na'am melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita salat ini merupakan ibadah yang agung. Di dalamnya terdapat azkar wa du'a. Di antaranya ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung pujian-pujian juga doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengerjakan salat dan dia membaca Al-Fatihah, di akhir-akhir ayat dari surah Al-Fatihah dia akan membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang hamba ketika salat dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya jalan yang lurus dan dijauhi dari jalannya orang-orang yang sesat. Akan tetapi pernahkah kita ketika kita membaca ayat ini dalam salat, kita benar-benar menghadirkan hati yang khusyuk, kita benar-benar meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah ketika kita membaca ayat ini sekedar bacaan saja tanpa membekas di hati dan pikiran? Oleh karena itu, para jamaah sekalian, menghadirkan hati tatkala kita berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang penting dan hal yang harus dijaga juga diusahakan oleh kaum muslimin. Karena dengan hadirnya hati akan memudahkan kita untuk khusyuk,
juga dimudahkan terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doa kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Fa innallaha la yastajibu du'a qalbin ghafilin lah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doa-doa orang-orang yang hatinya lalai tatkala berdoa. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini kenapa belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita belum hadir, hati kita belum khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menjelaskan di antara penghalang-penghalang terijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hadirnya hati tatkala berdoa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, telah sebaiknya dan seyogyanya bagi kita semua untuk melatih tatkala berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkanlah hati kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala setelah menjelaskan urgensi pentingnya menghadirkan hati tatkala berdoa, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini bukan berarti memaksudkan bahwasanya kalaulah kita berdoa di luar waktu-waktu ini maka doa-doa kita tidak terijabah. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Akan tetapi yang Al-Imam Ibnu Qayyim maksudkan di sini adalah jikalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang mustajab ini, maka peluang doa kita untuk terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, "Sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah." Ditambah lagi, jikalau seorang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menghadirkan hatinya dan bertepatan dengan waktu-waktu mustajab yang 6. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita ada 6 waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang kedua indal adzan, yaitu ketika adzan. Kemudian yang ketiga bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Kemudian yang keempat ba'da salatil faridah, setelah salat fardu. Kemudian yang kelima ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai setelah selesainya imam melaksanakan salat Jumat. Dan yang keenam adalah saat terakhir sesudah asar di waktu Jumat sampai terbenamnya matahari. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan 6 waktu ini bukan berarti waktu-waktu yang mustajab hanya 6 waktu ini. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan 6 waktu ini secara singkat. Ada waktu-waktu yang lainnya juga yang disebutkan oleh para ulama, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya ketika turunnya hujan. Di antaranya Yaumi Arafah, ketika hari Arafah. Di antaranya ketika seorang sedang melakukan safar. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita 6 waktu ini. Insyaallah kita akan membahas 6 waktu ini secara berurutan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memulai dengan waktu yang mulia dan waktu yang paling agung, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ketahuilah para jemaah sekalian, sepertiga malam yang terakhir merupakan waktu yang agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya
في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألوني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له ومن يستغفروني فأغفر له. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hamba-hambanya, barang siapa yang mau meminta hajat-hajatnya kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memohon ampunanku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini, hadis yang mulia, kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana rahmat Allah begitu besar kepada hamba-hambanya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-katanya sebanyak 3 kali. Allah yang pertama mengatakan, barang siapa yang mau meminta kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Allah akan ijabahi. Barang siapa yang memohon ampunanku, maka akan aku ampuni. Oleh karena itu, sepertiga malam yang terakhir ini merupakan waktu-waktu yang mulia, dan tidaklah dijadikan waktu yang mulia ini kecuali untuk orang-orang yang mulia. Oleh karena itu, telah seyogianya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk bisa selalu memanfaatkan waktu-waktu ini untuk memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu-waktu ini pula Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah ganjar mereka dengan surganya yang di dalamnya terdapat mata air dan taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang bertakwa di surganya, di dalamnya terdapat taman-taman surga dan juga mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Sesungguhnya merekalah yang menerima ketetapan atas takdir-takdir Rabbnya yang diberikan kepadanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang mana dahulu kala ketika mereka ini di dunia, mereka adalah orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifatinya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang yang bertakwa ini di waktu malam mereka sedikit tidurnya. Wabil asharihim yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka, yaitu waktu-waktu sepertiga malam, waktu-waktu akhir di malam-malam harinya, mereka sibuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang selalu diampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan waktu yang kedua, yaitu indal adzan, yaitu saat adzan. Dan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah indal adzan di sini ay ba'dal adzan. Karena apa? Karena telah kita ketahui bersama dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita mendengar muadzin sedang beradzan, maka kita disunahkan untuk menjawab atas apa-apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali illa fi hayya 'alal taini, itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka seseorang ketika mendengarkannya dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, yang disunahkan adalah ketika seorang mukmin, seorang muslim, dimanapun dia berada, maupun di masjid, di kantor, di rumah, bahkan di jalan sekalipun, ketika dia mendengar adzan, maka hendaklah kita untuk menjawabnya, sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Dan ketika muadzin sampai pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu barulah kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang dikatakan oleh para ahlul ilm dan para fuqaha. Dan salat Ibrahimiyah telah
bersama adalah salawat yang sering kita baca pada akhir salat kita setelah tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir. Oleh karena itu, sunnahnya ketika kita mendengarkan azan, pertama kali kita menjawab azannya. Setelah kita menjawab azannya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita melanjutkan untuk berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, dan sampai akhir doa. Dan setelah itu barulah kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya dahulu telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal muadzdzinina yafdhulunana." Sesungguhnya para muadzin telah mendahului kami pada kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul kama yaqul muadzin, tsumma sal tu'ta." Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mendengarkan azan, maka kita diperintahkan untuk menjawabnya. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, "Tsumma sal tu'ta." Kemudian setelah kalian menjawab azan tersebut, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atas apa-apa yang kalian minta. Oleh karena itu, kata para ulama, di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya setelah azan merupakan waktu diijabahnya doa berlandaskan dari hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Kemudian di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad." Bahwasanya doa-doa yang diminta, doa-doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidaklah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, telah seyogianya bagi kita bersama ketika kita datang ke masjid, ataupun para ibu-ibu ataupun wanita-wanita ketika berada di rumah, ketika di waktu-waktu senggangnya mendengarkan azan, setelah itu marilah bersegera untuk mengambil air wudu, duduk di atas sajadahnya, berangkat ke musallanya, berangkat ke masjidnya, dan menunggu iqamatis salah, menunggu salat didirikan. Dan setelah itu, sebelum dia mendirikan salat, sibukkanlah diri-diri kalian, sibukkanlah diri-diri kita untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamah ini tidaklah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu-waktu yang lainnya yang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebutkan adalah adbari salatil maktubah, setelah salat-salat fardu. Para ulama, terdapat khilaf dari karangan para ulama apa yang dimaksudkan adbari salatil maktubah di sini. Apakah setelah salat ataukah setelah tasyahud, akan tetapi sebelum salam. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah setelah tasyahud dan sebelum salam. Sebagaimana yang diriwayatkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa tasyahud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Tsumma liyatakhayyara minal mas'alati ma syaa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian setelah kalian selesai dari bertasyahud, maka mintalah kepada Tuhanmu atas apa-apa yang kalian inginkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di antara waktu-waktu diijabahnya doa-doa kita adalah setelah tasyahud dan sebelum salam. Ada pula setelah salat, na'am, ini merupakan waktu-waktu yang diijabahinya doa. Telah kita ketahui bersama dan disebutkan oleh para ulama di antara tuntunan-tuntunan dan panduan-panduan zikir setelah salat adalah istighfar,
kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan doa-doa yang lainnya. Karena apa? Karena setelah salat merupakan waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu-waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang terakhir adalah terkaitan dengan hari Jumat. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasanya hari Jumat merupakan sayyidul ayyam. Hari Jumat merupakan hari yang mulia. Yang mana hari Jumat ini hari yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, yaumul jum'ati khairu yaumin tala'at fihi syams wa fihi sa'atun la yusadafuha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yad'u Allah illa a'tahu Allahu hajatah. Bahwasanya hari Jumat merupakan sebaik-baiknya hari terbitnya matahari dan di dalamnya terdapat waktu-waktu yang mustajab yang kalaulah seorang muslim, seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan pada waktu-waktu tersebut, tidaklah melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doanya. Dan para ulama mengatakan di antara waktu-waktu yang mustajab tatkala kita berdoa di waktu Jumat ada dua waktu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada kitabnya ini. Yang pertama adalah ketika al-imam ataupun khatib naik mimbar sampai salatnya selesai. Ini di antara waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk diam ketika kita mendengarkan khatib khutbah Jumat? Jawabannya na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita seperti itu. Bahkan itu adalah sunnah dan diperintahkan oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan di sini bagaimana mungkin seorang muslim bisa berdoa sedangkan tatkala itu dia sedang mendengarkan khatib berkhutbah Jumat. Nah, dari sini para ulama terutamanya para fuqaha mengatakan bagaimana seorang muslim bisa menyibukkan dirinya untuk berdoa dan mendengarkan khutbah, maka dia menyibukkan dirinya dengan berdoa di dalam hatinya seperti beristighfar, astagfirullah, astagfirullah dalam hatinya, dan dia tidak menyaringkan suaranya karena kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Dan ketahuilah bersama ketika kita melaksanakan salat Jumat di sana ada hal-hal juga yang dapat memperkuat doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsirud du'a." Dan di antara keadaan-keadaan yang mana seorang hamba itu dekat kepada Rabb-nya adalah tatkala dia sujud. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aktsirud du'a," maka perbanyaklah doa-doa. Oleh karena itu, kalaulah kita lihat misalkan pada hari Jumat. Hari Jumat di antara khatib naik mimbar sampai khatib selesai melaksanakan salat ini merupakan waktu-waktu yang mustajab. Dan keadaan kita ketika kita sujud itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan salat Jumat bagi laki-laki di waktu Jumatan ataupun perempuan misalnya ketika dia melaksanakan salat zuhur di rumah, ketika di waktu-waktu sujudnya maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tergabung dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan waktu dan keutamaan keadaan di waktu sujud. Yang mana ini memungkinkan untuk doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kemudian di antara waktu yang lainnya yang Nabi Muhammad SAW jelaskan adalah setelah asar di hari Jumat sampai terbenamnya matahari. Ini merupakan waktu-waktu yang mustajab juga untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya, apakah waktu yang mustajab ini dari setelah asar sampai terbenamnya matahari atau sampai masuknya waktu maghrib? Para fuqaha di sini berselisih pendapat.
Di antara mereka ada yang berpendapat, na'am, bahwasanya seluruh waktu ini adalah waktu yang mustajab. Akan tetapi yang saya pelajari dan saya ketahui sampai saat ini di para ulama, terutamanya fuqaha mazhab Syafi'iyah, mengatakan bukan pada seluruh waktu ini, akan tetapi ada beberapa lahazat, yaitu waktu-waktu tertentu yang mana waktu itu di antara waktu ini. Bisa saja waktu itu hanya 5 menit, ataupun hanya 1 jam, ataupun setengah jam. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim, tidak usah pusing untuk memikirkan di mana sih waktunya, apakah setelah asar langsung, ataukah setengah jam setelah asar, ataukah 1 jam setelah asar. Yang terpenting bagi kita untuk menyibukkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab ini. Dan berdoa tidak harus selalu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa juga tidak harus selalu di masjid, ataupun berdoa tidak harus selalu antum ketika tatkala sendirian. Ketika antum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di perjalanan ataupun sedang bekerja, antum astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini merupakan doa. Dan kita sebagai seorang muslim telah sebaiknya dan seyogianya untuk menyibukkan waktu-waktu kosong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, betapa pentingnya menghadirkan hati tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah waktu-waktu yang mustajab tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkaitan dengan adab dan etika, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kali ini pertemuan yang berkah dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menghadirkan hatinya tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa memanfaatkan peluang-peluang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.